Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Selesai sudah debut superhero Marvel Moon Knight di serial season pertamanya ini. Meski pada akhirnya ending season 1 ini memang anti klimaks. Fakta menarik, kalau ada satu kepribadian lainnya yang emang belum dimunculkan dengan jelas. Post credit scene akan menjawab statementku tadi. Kemudian yang tidak diprediksi dari awal, peran penting Dewi Taweret dan juga Laila El Fawly jauh dari teori dan melebihi ekspektasi sebelumnya. Yang belum nonton final episode serial ini diharapkan bergeser sejenak karena konten spotlight ini berupa spoiler. Ya, melanjutkan episode 5 minggu lalu, di mana Mark Spector dan Stephen Grant terjebak di sebuah rumah sakit jiwa yang ternyata rumah sakit tersebut bukanlah rumah sakit biasa. Setelah akhirnya mereka bertemu dengan Dewi Taweret, Mark dan Stephen mulai membuka satu persatu pintu ruangan di sepanjang koridor rumah sakit dan akhirnya memperlihatkan rumah sakit tadi berada di atas sebuah kapal. Di mana dalam sejarah Mesir kuno, kapal tersebut dinamakan kapal Khufu, kapal yang diperuntukkan mengantarkan para arwah ke alam baka, bersama dengan Taweret yang mengantarkan mereka. Di tengah drama perjalanan, Steven mengorbankan diri menolong Mark dan pada akhirnya hanya Mark lah yang tersisa. Steven terjebak di gurun bak patung pasir. Hal ini ternyata membuat Mark berpikir kembali. Dengan kata lain, dirinya mulai semakin menerima kehadiran Steven yang ia kenal dari fantasinya sejak kecil. Diri Steven yang punya peran penting salah satunya menyelamatkan dirinya ketika adik Mark harus tewas sementara Mark yang selamat. Sementara itu di dunia nyata, Arthur Harrow berhasil melepas Amit. Amit akhirnya memilih dirinya sebagai avatar Amit. Laila yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Taweret dalam bentuk tubuh mayat prajurit, di mana Taweret menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan Laila untuk menghentikan Arthur Harrow. Satu-satunya adalah membangkitkan kembali Khonsu dan mengurung Amit ke dalam tubuh avatarnya. Laila, it's Mark who's telling you to stop. What the hell is this? Nah, singkatnya, setelah Amit bangkit, Laila bergegas mengeluarkan Khonsu yang sebelumnya dikurung dalam sebuah patung sebagai hukuman karena dirinya sudah membuat pelanggaran dengan memanipulasi langit. Nah, Khonsu pun bangkit. Dewa Khonsu semula hendak menjadikan Laila sebagai avatarnya karena itu adalah cara terbaik untuk mengalahkan Amit. Namun Laila menolak karena ia tahu tindakan itu bukanlah hal yang menguntungkan untuk dirinya setelah Laila menyaksikan apa yang terjadi terhadap Mark sebagai avatar Khonsu. Meski pada akhirnya Laila pun luluh juga setelah berkomunikasi lagi dengan Taweret melalui jasad avatar Osiris. Dan bukan menjadi avatar Khonsu, ia justru jadi avatar sementara Taweret. Oh, you changed your mind. I would be delighted to accept you as my avatar. Sementara itu Khonsu menyadari kehadiran Mark yang mana Mark telah berhasil keluar dari alam baka dan membuat dirinya hidup kembali. Ya, Mark kembali menjadi Moon Knight di sini. Mark dan Steven kali ini benar-benar bekerja sama, tidak seperti sebelumnya. Transformasi instan keduanya dari Moon Knight ke Mr. Knight dan sebaliknya. Pertarungan hebat antar mereka dengan Arthur Harrow pun dimulai. Laila dengan kekuatan barunya muncul membantu Moon Knight. Ya, dan lagi-lagi, seperti yang terjadi dari episode awal, setiap kali Mark dan Steven dalam kondisi genting, ada sebuah transisi scene yang terjadi begitu saja, dengan memperlihatkan para musuh tewas bersimpuh darah, dan ini terjadi lagi terhadap Arthur Harrow, yang mana akhirnya disadari bahwa Mark dan Steven kalau itu bukanlah perbuatan mereka berdua, karena mereka hanya menyadari mereka pingsan sesaat kekuatan mereka dihisap oleh tongkatnya Arthur Harrow. Nah, singkatnya, Mark bersama dengan Laila berhasil mengurung Amit ke dalam tubuh Arthur Harrow. Perjanjian antara Khonsu dan avatarnya pun berakhir. Mark akhirnya bebas dari Khonsu, sementara Laila tidak diketahui nasibnya. Dan post credit scene menegaskan kalau Khonsu masih tetap ada bersama dengan avatarnya, bukan orang baru melainkan entitas diri dari Mark. Nama yang kerap kita sebut selama ini, ya, dia adalah Jake Lockley. And the end. Meet my friend, Jake Lockley. Hoy te toca perder.
Ya oke, mari kita bahas kenapa akhirnya aku milih skip membahas episode 5 minggu lalu. Karena emang segantung itu ceritanya dan berharap ada banyak hal yang bisa aku bahas di final episode ini. Dan semua dibayar tuntas. Meski akhirnya tidak demikian, semua menggantung dengan segudang pertanyaan. Pertama, jika Mark akhirnya sadar bahwa dirinya sudah terbebas dari Khonshu dan bahkan tanpa identitas Steven Grant lagi, kenapa kepribadian lainnya muncul? Seharusnya hanya Mark yang tersisa dan Jake Lockley tidak akan ada. Nah, di sini sempat menegaskan kalau sebenarnya mereka tidak lagi berada dalam satu tubuh yang sama. Baik Mark, Steven, ataupun Jake berada di tubuhnya masing-masing. Ini hanya teori, bisa saja salah. Menurut kalian bagaimana? Kedua, gimana dengan Layla? Apakah dia akhirnya tetap menjadi avatar Taweret dan menjadikannya sebagai Egyptian superhero yang baru? Love interest dan team fight Moon Knight ke depannya? Sepertinya iya. Dan mungkin saja MCU memang mengubah sosok Scarlet Scarab yang dalam komik harusnya jadi identitas superhero Abdul Fawli, atau ayah dari Layla yang dalam serial ini bernama Abdullah El Fawli. Lagi-lagi gender swap. Ya, Scarlet Scarab kali ini jadi identitas lain Layla sebagai superhero MCU yang baru. Dengan kostum yang mengingatkan kita dengan gold costume yang sempat dikenakan Wonder Woman di film WW84. Dan ketiga, pertanyaan yang sampai sekarang belum ada penjelasannya. Bagaimana pada akhirnya Moon Knight menjembatani MCU fase 4 untuk bergabung dengan superhero lainnya? Ya, masih belum ada gambaran jelas. Pertama, dalam interview dengan Variety beberapa waktu lalu, Oscar Isaac, pemeran utama Moon Knight, sempat menegaskan ia mungkin tidak terlalu tertarik untuk ikut dengan proyek panjangnya MCU. Itu katanya. Kemudian, belum ada juga kan kabar apakah Moon Knight akan mendapatkan season kedua atau tidak, atau seperti apa. Yang jelas, Moon Knight jadi salah satu serial MCU fase 4 terbaik setelah WandaVision dan Loki. Meski taste-nya cenderung rumit untuk dimengerti kalau hanya menonton satu kali saja. Ya, perlu beberapa kali untuk ditonton ulang agar bisa cermat memahami plot cerita serial Moon Knight ini. Atau, Moon Knight mungkin saja akan kembali dengan cerita baru bersama dengan Kang the Conqueror. Seperti dalam komik Marvel Moon Knight Annual yang dirilis tahun 2019. Ya, karena sejauh ini emang Kang the Conqueror hanya dijelaskan pada serial Loki kemarin. Dan tidak disinggung dengan jelas juga di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, kita sekarang masuk ke review akhir. Kekuatan terbesar Moon Knight sebenarnya bukan dari ceritanya, melainkan solidnya performa Oscar Isaac memerankan beberapa tokoh karakter secara bersamaan. Dirinya mampu beradaptasi dalam waktu yang singkat, berubah dari satu karakter dengan karakter yang lain. Bahkan dibandingkan tokoh-tokoh utama sepanjang serial MCU fase 4, Oscar Isaac berada di puncak teratas sebagai aktor terbaik. Ingat, aktor terbaik di serial MCU fase 4, bukan cerita terbaik. Nah, untuk aspek lain seperti visual, sinematik, dan scoringnya emang nggak perlu dikomentari lagi. Karena emang taste-nya 11-12 dengan serial atau film-film MCU lainnya. Nah, sekarang bagaimana nih pendapat kalian soal serial Moon Knight Season 1 ini? Coba share aja di kolom komentar. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.